Kebetulan aku first graduate sih. Pengalaman kerja aku pertama di sini. Kalau aku pribadi santai aja, kecuali dalam tanda kutip emang manianya yang bener-bener nguntit sampai ngikutin banget. Kerjaan kita juga bingung. Kita lagi naikin penumpang bener-bener dibuat ribet. Itu baru agak risih. Cuman kalau untuk sekedar foto terus kalian nyapa, terus ngevideo tuh nggak masalah sih. Itu nggak ada salahnya guys. Nambah temen kita udah selesai, udah naikin penumpang. Kalian mau ngajak foto, mau ngajak bikin video nggak apa-apa. Kalau aku pribadi nggak masalah. Selamat sore Mbak, bisa perkenalkan diri? Halo, selamat sore. Dengan aku sekarang Caca, pramugari Indoren yang bertugas sore ini. Salam kenal teman-teman. Aku aslinya dari Malang, cuman kelahiran aku Tangerang. Ini mohon maaf Mbak, saya nganggu waktunya Mbak Caca nih ya. Ini manggilnya gimana? Mbak atau gimana? Enaknya Mbak sih ya? Iya, bebas. Senyamannya aja. Asal jangan sayang ya. Soalnya ada hati yang dijaga katanya. Ini mau nanya-nanya ya, nggak jauh sih seputar dari pekerjaan Mbak Caca di perusahaan otobus Indoren. Di Indoren udah berapa lama? Aku kurang lebih jalan 2 tahun. Indoren 2022 sih, aku 2023 ya, gabung ke Indoren. Bisa diceritakan Mbak, awalnya bisa bergabung di perusahaan otobus Indoren ini gimana? Aduh, ceritanya lumayan panjang tapi dipersingkat sedikit aja ya teman-teman. Jadi dulu awal mula aku ikut lembaga, kurang lebih 3 bulan pendidikan. Habis itu ada lowongan di sini, ada infoloker kan di sini. Terus akhirnya aku nyoba masukin lamaran, prosesnya kurang lebih 1 bulanan. Terus habis itu lolos masuk ke sini gitu. Jadi melalui tes interview dulu, terus habis itu railing ke sini, terus baru lolos. Terus gabung deh, alhamdulillah sampai sekarang. Kalau di Indoren sendiri itu melayani rute dari mana ke mana sih Mbak? Untuk rute kita yang awal-awal tuh ada Jakarta Jogja, Jakarta Solo, terus alhamdulillahnya sekarang kita udah nambah rute dari Jakarta ke Malang. Ada angkatan pagi sama angkatan sore, kebetulan kita. Kesan-kesannya awalnya masuk di menjadi pramugari itu gimana Mbak? Apa sebelumnya udah pernah jadi tour leader atau pramugari di PO-PO sebelumnya gitu nggak? Oh iya, kebetulan aku first graduate sih. Jadi pengalaman kerja aku pertama di sini. Jadi banyak suka sama dukanya, tapi lebih banyak sukanya sih. Kalau misalnya nggak suka nggak mungkin aku bisa bertahan sama 2 tahun ya di sini. Sukanya bisa disebutin apa sih Mbak? Kalau untuk sukanya, aku kan tipikal orang yang suka ketemu orang baru ya. Jadi untuk tiap hari kita ketemu suasana yang berbeda, itu bikin aku kayak, wah ini hari ini bakal ada apalagi nih kayak gitu. Terus bisa nambah pengalaman, nambah wawasan juga. Kita ketemu banyak orang yang ibaratnya nggak cuma itu aja gitu. Jadi nambah temen juga, itu relasi itu penting banget sih. Kalau susahnya nggak usah ceritain, bikin sedih nantinya. Nggak usah ceritain ya. dah, bikin nangis yang ada malahan. Ini kita lanjut ke Indoren. Nah, fasilitas sama pelayanan ke penumpang itu apa aja Mbak, bisa disebutin nggak? Baik, untuk fasilitas kita yang pertama kita dapat servis full ya dari kayak aku nih pramugari yang bertugas. Jadi setiap kita mau naik Indoren, dari awal sebelum keberangkatan pasti kita konfirmasi ke penumpang. Itu paling nggak 2 jam sebelum keberangkatan. Mungkin dari PO-PO lain itu agen atau gimana, cuman kita juga turun tangan untuk menghubungi penumpang. Terus kita dapat snack, dan snacknya itu kita ada Holland Bakery, ada dapat 2 snack Holland Bakery. Terus ada dapat mineral, selimut, bantal, AC yang dingin, ada Avot juga ada Netflix-nya ya guys, free. Terus ada teh, kopi, pop mie yang bebas kalian nikmatin selama dalam perjalanan. Boleh kalian minta dibuatin oleh pramugari, boleh kalian buat sendiri guys. Dan kita juga ada sistem untuk pesen, jadi terhubung ke kita langsung, ada di Avot. Itu namanya Unicorn Service. Jadi semisal butuh bantuan kita, di jam berapapun kita pasti langsung ready. Kalau kapasitas untuk seatnya itu berapa Mbak? Kalau untuk seatnya semuanya 33. Kita baca yang di atas dulu ya. Untuk yang di atas itu kita yang eksekutif, yang biasa. Jadi untuk kursinya sama-sama nyaman sih ya guys. Cuman untuk leg rest-nya agak beda sedikit. Kalau untuk yang di bawah kita pakai electric seat.
gitu. Terus ada kursi pijatnya juga. Betul. Untuk yang di bawah. Kalau untuk yang di atas kita nggak ada kursi pijatnya. Cuma untuk fasilitas AVOD dan lain-lain tetap sama. Tetap sama. Gitu. Ada perbedaan harga tiket dong tentunya antara di atas sama bawah ya? Pasti ada. Untuk yang di atas kita dari start 500, untuk yang super eksekutif itu kita 550-an. Terus untuk yang sleepernya 600-an. Nah, BTW kita ada kelas sleeper juga ya. Iya. Untuk kelas sleepernya cuma tersedia 2 seat aja. 2 seat. Pas di belakang seat supir sama pramu gitu. Jadi lebih dekat. Oh, Kalau iya. bisa mau butuh bantuan saya gitu bisa langsung panggil, soalnya lebih dekat kan. Tantangannya apa sih menjadi pramugari bis malam gitu? Oh ya, untuk tantangannya ya kurang lebih kayak itu sih, taruhannya nyawa sih Iya. ya. Kalau itu pasti kalau yang kerja di jalanan bisa ngerasain lah gimana kayak mir-mirnya tiap hari kita ngadepin lalu lintas. Betul. Kayak gimana, lebih kayak itu sih. Kalau untuk nanganin penumpang itu udah hal yang biasa ya, karena emang kita kan kerjanya di bidang layanan jasa. Iya. Itu sih. Kalau di dunia perbisan itu terutama kayak di Poris lah, karena kenapa saya nyebut Poris karena saya emang sering kesini, sering lihat aktivitas yang ada di terminal Poris ini kan. Itu kan kalau ada pramugari ya kan banyak yang minta foto ya, terus banyak yang video-video buat TikTok atau buat media sosial yang lain gitu. Dari pribadi Mbak Caca sendiri itu mohon maaf merasa terganggu atau risih gitu nggak sih Mbak sebenarnya? Kalau aku pribadi sih enggak sih ya, santai aja, kecuali dalam tanda kutip biasanya kita kan sebenarnya mania ya gitu. Kecuali kalau emang manianya yang bener-bener kayak nguntit sampai ngikutin banget, kayak bikin kerjaan kita juga bingung, kita lagi naikin penumpang bener-bener dibuat ribet, itu baru agak risih. Cuman kalau untuk sekedar foto-foto dari jauh, terus kalian nyapa, terus ngevideo tuh nggak masalah sih. Gitu, asal jangan sampai mengganggu pekerjaan kita gitu. Saling jaga lah. Iya, saling jaga aja, nggak masalah, karena itu kan juga buat have fun aja. Soalnya gitu. saya nanya begini kan, sebelumnya sempat ada kontroversial sih antara kreator satu sama kreator yang lain. Banyak yang videoin pramugari biasanya ada 2 orang, 3 orang bahkan lebih. Itu kan sempat viral, bahkan di TV nasional pun sempat tersorot ya. Belum lama ini sempat kontroversial adanya kreator dari kreator media sosial nge-shoot pramugari gitu loh. Makanya saya nanya langsung, mungkin ketemunya pramugarinya Mbak Caca gitu loh Mbak. Nah, ini dalam tanda kutip yang gini, kayak semisal nggak permisi nggak apa, cuman kayak syukur ngevideo dari dekat, bener-bener kayak mohon maaf ya, kayak selamat sore, tapi terlalu ngezoom banget sampai bikin kerjaan kita tuh bingung, dan posisi lagi naikin penumpang itu kalau bisa jangan ya, karena bikin kita bingung juga gitu. Cuman kalau misal kita udah selesai, udah naikin penumpang, terus kalian mau ngajak foto, mau ngajak bikin video, nggak apa-apa. Kalau aku pribadi nggak masalah. Nah, takutnya nanti kalau dilihat kantor kan kita juga salah gitu. Iya, betul. Penumpang terlantar gitu, kasihan. Tapi pernah nggak Mbak dikudain gitu sama orang-orang yang di sekitar terminal atau bismania gitu? Kalau itu pasti tiap hari ada aja sih. Iya, cuman kita nanggepinnya ya udahlah, biarin aja, namanya juga kita kerja di jalan gitu, udah dicuekin aja. Kalau misal selagi nggak, mohon maaf, melecehkan gitu, pasti kita senyumin balik, sekedar nyapa gitu. Nggak ada salahnya guys, nambah temen juga. Betul. Gitu. Oh ya, kru yang bertugas itu kalau di Indoren itu satu unit berapa orang Mbak? Untuk setiap hari 3 orang. Jadi satu keberangkatan 3 orang yang bertugas, 2 driver sama 1 pramugari. Saat armada berangkat itu mengatur istirahatnya di dalam unit itu gimana Mbak? Posisi perjalanan? Jadi kalau semisal kita bawa full seat nih ya, kalau setiap pramu kan beda-beda untuk cara kerjanya. Ini kalau dari aku pribadi, semisal keberangkatan awal dari Poris, kita naikin penumpang 5 orang nih, semisal dari Poris. Kita konfirmasi dulu, kita servis dulu semuanya, udah selesai, nanti kita kan bisa rehat. Terus nanti ada penjemputan selanjutnya, kita servis lagi. Jadi pas di titik penjemputan terakhir, itu kan udah tinggal dikit nih kita nyervis penumpang. Setelah itu udah selesai semua, baru kita bisa istirahat gitu. Jadi dicicil aja sih guys kalau aku ya. Cuman kalau untuk yang pramu lainnya beda-beda emang cara kerjanya gitu. Ada tempat istirahatnya tersendiri nggak untuk pramugari kalau di dalam unit? Kalau di kita kebetulan nggak ada, jadi duduknya tetap di di samping kursi driver. ya. Iya. Tidurnya di mana? Gantian sama drivernya? Enggak, kita tetap
duduk di kursi Oh, itu. tetap Iya, duduk di di kursi. depan. Mungkin kalau misal ada kursi kosong di atas yang nggak kelihatan penumpang gitu ya, biasanya sih kita pindah. Cuman lihat-lihat dulu sih. Lebih seringnya duduk di depan, tetap nemenin driver yang bertugas. Nah, kalau saat sampai di tujuan itu kegiatan aktivitasnya seorang pramugari itu apa sih, Mbak? Nah, selain kita ngelayanin penumpang, kita juga harus menjaga kebersihan armada ya. Jadi dari awal keberangkatan sampai nanti turun, pramugari di sini harus banget yang namanya jaga kebersihan. Jadi semisal ada sampah, selimut, like crash yang belum bersih atau belum benar, itu kita beresin. Jadi sebelum turun, armada harus bersih, selimut harus tertata rapi, sampah juga harus dikumpulin, terus horden-horden juga harus rapi juga. Karena apa ya, kasihan juga kan kalau semisal lihat armada kotor berantakan, gitu, ya. berantakan. Apalagi kan pramugari kan tugasnya juga harus jaga kebersihan gitu. Setelah beres-beres armada selesai, beres-beres unit selesai di titik tujuan, ada tempat istirahatnya berarti ya? Kalau di itu apa tetap di unitnya? Alhamdulillahnya kalau di sini kita disediakan untuk tempat istirahat. Jadi semisal kita pulang ke sini nih, ke Poris, kita ada kos di Poris. Kita pulang ke Malang, kita ada kos di Malang. Pulang ke Bogor, ada mes di Bogor. Jadi untuk tempat tinggalnya alhamdulillah sudah disediakan sama kantor. Memanusiakan manusia. Iya, karena mungkin kantor juga mikir kita kan udah capek di jalan, pasti harus butuh istirahat yang enak, yang nyaman gitu. Kalau untuk Indoren nih penumpang paling banyak nih yang rute-rute yang dilalui di mana, Mbak? Jabodetabek ini? Kalau biasanya naiknya dari Pulau Gebang sih. Paling banyak ramai, itu iya paling banyak dari Pulau Gebang gitu. Waktu itu pernah aku naikin dari Pulau Gebang itu 28 orang. Luar biasa. Jakarta Malang bawa full seat 28. Sama aja pariwisata itu. Iya, 28-nya dari Pulau Gebang gitu. Nah, ini harapannya Mbak Caca khususnya untuk perusahaan untuk bus Indoren ke depannya apa, Mbak? Ya, semoga Indoren semakin jaya, bisa nambah rute-rute ke kota lainnya, kota-kota besar lainnya, dan semoga kita semua bisa selalu betah di sini karena memang sudah difasilitasi yang sangat-sangat nyaman ya. Jadi semoga itu tetap berlaku sampai kapanpun gitu. Sukses aja terus sih buat Indoren. Amin. Nah, salam sapanya untuk para penumpang pelanggan Indoren apa, Mbak? Oke. Buat para penumpang yang udah langganan atau yang baru mau nyoba Indoren, bisa langsung coba aja ya guys ya, karena pasti bakal dapat pengalaman yang sangat seru, nyaman, dan pastinya aman gitu. Kita bakal ngelakuin full service bagi kalian semua tanpa pandang bulu, tanpa pilih-pilih gitu. Jangan lupa naik Indoren ya. Abis ini mau ada libur panjang Idul Adha, jadi jangan lupa langsung booking tiketnya di www.unicorn Indoren gitu guys. Mungkin cukup sih, Mbak. Terima kasih, udah detail banget, jelas banget. Sayangnya terima kasih. Mudah-mudahan Mbak Caca beserta kru selamat dari titik start sampai tujuan ya. Iya, amin, terima kasih.